berikan ini senantiasa ada pada kita sampai akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Pembahasan kita yang lalu yaitu tentang sunnah-sunnah haji itu sudah kita sampaikan sampai al-mabit bi Muzdalifah, yaitu bermalam atau menginap di Muzdalifah. Mungkin untuk menyambungkan materi kita yaitu pada halaman 113 poin yang kedua ya, kita lihat. Saya bacakan dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah wa sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnah haji itu ada 7. Al-ifradu, yang pertama adalah haji ifrad, wa huwa taqdimul haji 'alal umrah, yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Wa talbiyah, membaca talbiyah. Wa tawaful qudum, melakukan tawaf qudum. Wal mabitu bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Wa raq'atat tawaf, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Wal mabitu bi Mina, bermalam di Mina. Dan at-tawafu al-wada, yaitu melaksanakan tawaf wada. Sekarang kita lihat yang bermalam di Muzdalifah, yaitu catatan nomor 2. Lamma rawahu Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Imam Jabir radhiyallahu an, sahabat Jabir radhiyallahu an, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Muzdalifah, mendatangi Muzdalifah atau datang ke Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya, beliau melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Itu maksudnya sholat maghrib dan isya jamak qashar takhir. Sholatnya itu dijamak antara maghrib dan isya, di qashar, isyanya takhir, dikerjakan di waktu isya. Karena nanti perjalanan dari maghrib menuju Muzdalifah itu, dari maghrib menuju Muzdalifah itu sekitar, ya tergantung urutannya. Kalau hari ini tinggal tergantung mobil yang mengangkut jamaah itu. Perjalanannya nggak lama karena mungkin sekitar 5 kilo gitu, tapi antri untuk naik bisnya itu bisa berjam-jam ya. Jadi sholat maghrib dan isya dijamak takhir di Muzdalifah. Wastaja'a hatta idza tala al-fajru shallal fajr. Kemudian beliau beristirahat, bermalam tidur sampai terbit fajar dan mengerjakan sholat fajar. Sholat fajar di sini adalah sholat subuh ya. Berarti minat pada penjelasan saya kemarin itu prakteknya jamaah haji itu ada yang sudah bergerak paling lambat atau paling cepat, saya ulangi, paling cepat itu setelah setengah malam. Jadi setelah jam 12 maka jamaah haji secara berangsur digeser dari Muzdalifah menuju Mina, karena memang jumlah jamaahnya yang banyak. Kalau memang memungkinkan maka sunnah yang paling utamanya adalah sampai subuh, habis subuh baru bergerak menuju Mina ya. Wa tibari sunnati qauli marjuh, menurut pendapat yang marjuh ini ada yang lemah. Jadi kalau dalam fikih itu ada marjuh, ada rajih. Ada yang dianggap pendapatnya lebih lemah, kalau rajih berarti yang dianggap pendapatnya lebih kuat.
Wa'tibari sunnah qaulil marjuh, itu menurut pendapat yang kami anggap lebih lemah, itu hukumnya sunnah. Wal adharur rajih annahu wajib. Bermalam di Musdalifah itu menurut pendapat kami yang paling kuat, pendapat yang paling kuat menurut kami adalah wajib. Jadi ada yang menyebut bermalam di Musdalifah itu hukumnya sunnah, ada yang menyebut hukumnya wajib. Nah, menurut kami, kata Profesor Thaib Al-Baghawi ini, Mustafa Thaib Al-Baghawi ini, beliau mengatakan yang rajih menurut pendapat kami adalah hukumnya wajib. Wa sahahahu Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ini saya sandarkan pada pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang namanya Syarhul Muhadzab. Wa sahih indahu, menurut beliau yang paling sahih adalah annahu yahsulu bilahdah minan nisfis sani minal laili wallahu a'lam. Bahwasanya jamaah haji itu harus datang ke Musdalifah walaupun sebentar sampai setengah malam. Jadi kalau digabungkan antara dua pendapat tadi yang mengatakan sunnah dan wajib itu, menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab tadi, berarti yang wajib itu paling tidak sebentar sampai pertengahan malam, dan kalau dikerjakan sampai subuh itu dia mendapatkan pahala, yaitu sunnahnya. Kalau digabungkan pendapatnya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apakah hukumnya wajib apa sunnah, hukumnya wajib, yaitu paling tidak separuh malam ya. Separuh malam berarti setelah tengah malam, lepas tengah malam, maka seseorang itu harus baru boleh bergerak meninggalkan Musdalifah. Sekarang yang nomor 3, warok atat tawaf, ya ini melaksanakan 2 rakaat setelah tawaf. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an thumma shalla khalfal maqami rak'atain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah untuk melaksanakan haji, tawafa bil baiti sab'an, maka beliau bertawaf 7 kali putaran di Ka'bah atau di rumah atau di Baitullah ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Kemudian summa shalla khalfal maqami rak'atain, kemudian beliau melaksanakan 2 rakaat di belakang makam setelah tawaf itu. Nah, di belakang makam ini maksudnya adalah makam Ibrahim, bukan makam Ibrahim, di situ adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi bukan makam tapi makom, tempat berdirinya. Itu kalau para ikhwan, bapak-bapak ngelihat di TV itu yang dekat Ka'bah yang bendanya itu seperti kurungan burung, kalau kita nyebut, kalau saya nyebut kayak kurungan burung, itu ada seperti telapak kaki. Jadi nanti di belakang makom itu maksudnya ini Ka'bah, ini makom, kemudian kita sholat di sebelahnya. Jadi walaupun kalau sekarang prakteknya dipinggirkan, karena kalau kita di belakang makom persis bisa ketabrak jamaah haji atau umroh yang sedang melaksanakan tawaf. Jadi agak dimundurkan, sekarang sudah diatur, diberi pembatas supaya enggak orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah tawaf ini tidak tertabrak-tabrak oleh jamaah lain yang sedang melaksanakan tawaf. Itu di belakang makom. Jadi ini sunnah dikerjakan setelah tawaf. Kemudian wal mabitu bimina, dan bermalam di Mina.
bermalam di Mina, mabit di Mina. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam bata biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan bermalam ini. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, amma hadisu mabitun Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina layalit tasyrik fasahihu masyhur. Adapun dalil hadis yang menunjukkan bahwa Nabi bermalam di Mina dalam malam-malam tasyrik. Malam-malam tasyrik itu berarti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, nanti tanggal 13, malam 13 maksudnya. Jadi tanggal 10 malamnya itu minumnya di Muzdalifah, nanti 11 malam, 11, 12, 13. Itu hadisnya sahih dan masyhur, ya. Wa addahu min sunani qauli marjuh. Kalau yang mengatakan sunnah itu sebenarnya pendapatnya adalah marjuh, yang lemah, ya. Warraji annahu wajib. Yang kuat, pendapat yang kuat itu adalah wajib hukumnya bermalam di Mina. Lamma rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, beliau meriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ista'dzanal Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah izin ketika waktunya mabit itu, izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubayyita bi Makkah layali Mina, agar beliau bisa bermalam di Mina, bermalam di Mekah. Ini kalau bayangan para ikhwan itu, kalau tempat Mina mabit itu dengan Mekah itu ya pertengahan, ya. Jadi searah, nanti bisa antara Mina dengan Mekah itu kira-kira juga sekitar 4 atau 5 kilo, ya. Waktu saya melaksanakan haji itu bisa jalan kaki itu dari Mekah dari Mina ke Ka'bah itu bisa jalan kaki. Tapi ya memang karena memang belum tahu jalan ya rada muter-muter. Tapi setelah tahu ya ternyata deket gitu, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Bahkan ada maktab jamaah Indonesia itu yang tempatnya sangat dekat sekali dengan Jamarat, tinggal turun Jamarat sudah sampai maktabnya, sampai hotelnya. Makanya ada beberapa jamaah haji itu yang beristihad udahlah nginepnya di hotel saja, karena lebih dekat dari hotel ke Jamarat daripada dari Jamarat menuju Mina itu. Jadi ada yang lebih dekat, makanya ada yang beristihad milih itu. Walaupun kalau menurut pendapat ini kurang pas, karena malam-malam di Mina itu menurut Nawawi hukumnya wajib, bukan sunnah. Kemudian min adli siqayatih, beliau minta izin kepada Nabi, paman Abbas ini, itu karena beliau punya tanggungan memberi minum ternaknya. Jadi punya tanggungan ternak, kalau nggak diberi minum nanti bisa mati. Makanya beliau minta izin. Fa'adzana lahu, kemudian beliau memberikan izin. Faqaddalla ala annahu la yajuzu li ghairil ma'dur tarkihi. Ini menunjukkan tidak boleh meninggalkan bermalam di Mina kecuali karena ada alasan yang jelas. Wa yushtaratu ayyujadu fiha mu'adzamal lail, dan tidak disyaratkan sedikit pun yujadu fiha mu'adzamal lail, untuk memuliakan secara khusus pada malam-malam Mina. Jadi berjalan seperti biasa
dalam bermalam di Mina itu tentu hanya memperbanyak ibadah dan kesempatan ketika kita bermalam di Mina sambil menunggu paginya untuk melempar jumrah lagi. Kemudian yang terakhir, wa tawaful wada. Ini tawaf wada. Yang nomor 2 kemarin itu tawaf kudum, tawaf waktu datang, selamat datang. Kemudian tawaf wada itu tawaf untuk perpisahan, ya, untuk mau pulang, ya, mau balik ke tanah airnya sebelum meninggalkan kota Mekah, maka melakukan tawaf wada namanya. Wal adharu annahu wajib. Yang jelas perintah tawaf wada ini adalah hukumnya wajib. Rawal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nasu yansharifuna fi kulli wajh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya kaum muslimin, orang-orang jamaah haji yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hendak pulang dari Mekah, hendak pulang dari proses ibadah haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, la tanfiranna ahadukum, janganlah kalian pergi meninggalkan kota Mekah itu hatta yakuna akhira ahdihi bil bait, sampai yang terakhir kalinya itu dia bertawaf di Baitullah. Jadi akhir dari kegiatan haji dan umrah itu adalah tawaf wada. Sudah mau pulang meninggalkan kota Mekah, itu proses yang harus dilakukan adalah tawaf wada, pamit. Makanya nanti kalau bapak-bapak atau ikhwan sekalian mendapatkan kesempatan haji atau umrah, itu biasanya nanti disarankan, diingatkan oleh para mutawif untuk melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah, ya. Wa yasqutu anil haidi wan nifas wan nufasa, dan kewajiban ini gugur, wa yasqutu anil haidi wan nufasa, bagi orang yang nifas dan orang-orang yang haid. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia atau kaum muslimin diperintahkan Rasulullah untuk melaksanakan akhir kegiatan ibadah haji dan umrohnya bil bait, yaitu di Ka'bah, artinya melaksanakan tawaf wada. Illa annahu khuffifa anil mar'atil haidi, kecuali wanita itu yang sedang haid. Wa qaisa bil haidin nufasa, kemudian dikiaskan bagi orang yang haid itu dengan orang yang nifas, artinya hukumnya orang yang haid sama dengan hukum orang yang nifas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan demikian ayol asatidah, ayol ikhwan, bahwa kajian kita untuk hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan tentang sunnah-sunnah haji. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.